Siapa yang suka tidur sama kucingnya? Kali ini aku mau membahas ya tentang plus minus tidur dengan kucing kesayangan kita. Tapi menurut para ahli itu kita nggak boleh loh, tidak disarankan untuk tidur sama kucing kita. Kenapa ya kira-kira? Tidur sama kucing itu hampir dilakukan semua pemilik dan penyayang kucing ya, termasuk aku sih sebenarnya. Aku sendiri paling suka bubuk sama kucing aku ya. Tapi apa aja sih manfaat dan kerugiannya buat kesehatan mental dan fisik kita? Cat lover, plus minusnya. Yang pertama, plusnya adalah tidur berduaan dengan kucing itu bisa ngasih rasa nyaman ya. Sensasinya kita ngerasakan sama-sama punya kasih sayang. Bahkan tidur sekasur dengan kucing itu bisa mereduksi stres, memberi kehangatan dan kenyamanan. Apalagi kalau kucingnya itu tidur di dekat kita atau di atas kepala kita, bahkan kadang-kadang mereka bisa tidur di kayak di dada kita gitu ya. Itu bisa meredakan anxiety, ketakutan, trauma yang bisa datang menjelang tidur. Kadang kayak punya pikiran, banyak pikiran gitu ya. Itu kita bisa hilang ketika kita itu sebelahan sama kesayangan kita ya, kucing kesayangan kita. Bahkan di Amerika itu hampir 66% responden itu menyatakan bahwa tidur dengan kucing itu tidurnya jadi nyenyak, bahkan bisa deep sleep ya. Keuntungannya tidur sama kucing tuh tidak jauh-jauh ya dari ikatan emosional kita, rasa kasih sayang kita. Bahkan kalau kita tidur sama kucing tuh kayaknya ngerasa kayak tidur sama anak kita gitu ya. Tapi cat lover, ada negatifnya ketika kita tidur sama kucing. Yang pertama, kita akan terganggu kualitas tidur kita ya cat lover. Ketika kita tidur bersama kucing kita, terkadang memang kita ngerasa nyaman. Tapi kualitas untuk kita tidur itu sebenarnya terganggu loh. Karena apa? Kucing itu merupakan salah satu hewan yang aktif di malam hari. Biasanya malam-malam kucing itu bisa aja sengaja membangunkan kita untuk bermain atau lapar atau mengganggu, seperti itulah. Jadi sebenarnya kalau kita itu bisa tidur nyaman, tapi kayak nggak ada kualitas tidurnya gitu loh. Kalau kucing kita pas reok atau gimana malam hari itu, jadi biasanya besok harinya kita bisa tidak semangat dalam beraktivitas, kayak lemes gitu loh cat lover, karena tidurnya kita tuh nggak kualitas. Jadi yang aku biasa lakukan kalau memang malam hari kesayanganku, kucingku itu agak mengganggu atau mulai reok, biasanya ya aku keluarin ya dari kamar. Kerugian kedua adalah sebenarnya bisa memicu reaksi alergi. Setidaknya itu beberapa orang mengidap alergi pada bulu hewan peliharaan, meskipun tadinya tidak memiliki alergi tersebut. Di Amerika itu diteliti bahwa orang yang tidur dengan kucing itu bisa mengidap alergi 2 kali lipat lebih tinggi daripada tidur dengan anjing. Mungkin karena bulunya ya. Biasanya bulu kucing tuh seringkali gampang rontok, tertinggal di sarung bantal, selimut, spray. Karena kan mereka kan pasti guling-guling di kasur, di spray. Bahkan kadang-kadang bisa tidur di atas bantal kita kan cat lover. Biasanya bulu kucing tuh seringkali gampang rontok, tertinggal di sarung bantal, selimut, spray. Karena kan mereka kan pasti guling-guling di kasur, di spray. Bahkan kadang-kadang bisa tidur di atas bantal kita kan cat lover. Nah, biasanya bulu yang tertinggal itu secara tanpa sadar atau tanpa sengaja itu kita bisa hirup. Maka itu akan memicu reaksi alergi yang macam-macam. Bisa dari gatal-gatal, bersin, hidung berair, ruam, mata merah, bahkan hingga sesak napas loh. Kadang-kadang aku pernah ngerasain aku beberapa kali tuh bersin-bersin. Jadi tipsnya adalah sering ganti spray. Kalau aku biasanya kalau emang kucingku lagi di dalam kamar, aku ganti spraynya 2 kali sehari. Maksudnya 2 hari itu aku udah pasti ganti spray. Lalu yang ketiga itu penyebaran kutu. Kalau kucing kita berkutu ya cat lover. Nah kan kita tahu ya cat lover bahwa kucing itu hewan yang tidak menyukai bahkan takut terhadap air.
Maka kita harus rajin-rajin sering mandikan ya. Karena kucing itu kan sering menjelajah tempat-tempat kotor, sering kepo-kepo, sering berinteraksi dengan hewan liar yang membawa kutu itu. Nah, jika kucingmu tuh jarang dimandikan, bahkan dibiarkan tidur bersama, maka kutu itu bisa menyebar ke ranjang dan menggigit kita loh. Tapi kita kadang nggak nyadar, dikiranya nyamuk, padahal itu kutu. Nah, kalau kutunya besar-besar itu biasanya bikin nggak nyaman sama kulit kita, bahkan bisa kemerahan, bahkan bisa gatal dan bengkak ya. Nah, ini yang orang nggak tahu ya, gigitan kutu itu bisa menimbulkan reaksi alergi yang parah, bahkan bisa sesak napas, cat lover. Lalu, tidur sama kucing tuh juga bisa menyebabkan penyakit tertentu. Juga bisa meningkatkan resiko infeksi bakteri dan protozoa. Misalnya, bakteri yang ditularkan kucing kepada kita adalah Clostridium pasteurella, Bartonella, dan Salmonella. Itu jenis protozoa yang dibawa kucing bisa ditularkan kepada kita adalah Toxoplasma gondii. Cat lover, penularan bakteri dan protozoa ini bisa dilakukan dengan berbagai cara loh. Ya, seperti lewat urin, kotoran, bahkan cakaran, serta gigitan kucing. Usahakan ya kita jangan kayak ngerjain kucing kita sehingga kita digigit. Terus usahakan sering potong kukunya ya. Nah, bahayanya kalau kita udah kena bakteri dan protozoa yang dari kucing itu, ada resiko kesehatan yang terjadi. Kadang kita nggak sadar cat lover itu bisa kena kayak saluran pencernaan, pernafasan, bahkan hingga otak. Serem ya. Nah, makanya kalau emang kita mau tidur sama kucing kita, bener-bener rajin dibersihin ya kucingnya. Jangan berkutu, bahkan berjamur. Kalau emang masih ada kutu atau jamur, lebih baik ya kita main-main. Habis itu kalau tidur, kita taruh luar ya, cat lover harus bisa sih. Karena kita juga harus tetap bekerja kan ya, harus bekerja mencari uang. Kita butuh istirahat juga ya. Jangan sampai hanya majikan yang bisa tidur nyenyak. Kita juga harus tidur nyenyak ya, cat lover. Oke, itu tadi udah aku jabarin semua ya bahaya-bahayanya ketika kita tidur sama anak kesayangan kita, kucing kesayangan kita. Semoga bermanfaat ya tips-tipsnya, karena ini aku pengalaman dari cerita aku, karena sebelumnya aku tidak pernah bersin-bersin, tidak pernah kayak hidung berair. Kalaupun hidung berair biasanya memang kena flu. Ternyata itu semua dari bulu-bulu kucing yang kadang kita apa ya, kita nggak tahu ternyata di bawah bantal atau di mana itu ada bulunya. Jadi padahal aku tiap 2 hari sekali juga ganti spray. Oke cat lover, terima kasih ya. Jangan lupa di like and subscribe.